Om Swastiastu. Kembali lagi di channel YouTube kami bersama saya Cynthia. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan dua variabel yang terdiri dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel, sistem pertidaksamaan linear kuadrat, dan sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Kita akan mulai dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan derajat tertingginya adalah 2. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, kalian pasti masih ingat tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau lupa, kita akan mengingat sambil jalan ya. Jadi, langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dua variabel yaitu dengan sketsa grafik, kemudian uji daerahnya. Mari kita belajar dengan contoh soal ini. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 8. Kita awali dengan menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Kalian ingat kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini dia bentuk umumnya. Jadi dari sini kalian bisa menentukan berapa sih nilai A-nya pada soal ini. Ya, 1. Kemudian nilai B-nya negatif 2. Dan nilai C-nya negatif 8. Nah, selanjutnya kalian juga tentukan nilai D atau diskriminan. Apa rumusnya? B kuadrat min 4AC. Jadi negatif 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 8. Jadi ini sama dengan 4 ditambah 32. Jadi nilai D-nya adalah 36. Langkah yang kedua adalah menentukan kurva yang akan kita gambar ini terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kita lihat dari nilai A-nya. Kalau A-nya lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Ya, jadi gambarnya seperti huruf U. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti grafik akan terbuka ke bawah. Jadi gambarnya seperti gunung. Nah, kalau di soal ini A-nya 1. Karena A-nya sama dengan 1, ya, jadi ini merupakan A yang lebih dari 0, sehingga grafiknya akan terbuka ke atas. Jadi nanti gambar kurvanya atau gambar grafiknya seperti ini. Langkah yang ketiga adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X. Jadi kita akan substitusi Y-nya sama dengan 0 ke persamaan ini. Ini kita faktorkan terlebih dahulu. Kalau yang lupa cara memfaktorkan, nanti saya kasih linknya di bawah untuk kalian pelajari kembali ya. Selanjutnya kita cari nilai X-nya. Ini artinya X sama dengan 4 dan ini X sama dengan negatif 2. Ya, dari kedua nilai X ini kita dapatkan titik potong terhadap sumbu X-nya, yaitu berkoordinat 4,0 dan negatif 2,0. Langkah yang keempat adalah menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan mensubstitusi X-nya sama dengan 0 ke persamaan ini. Y-nya sama dengan negatif 8, X-nya sama dengan 0, sehingga koordinat titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, negatif 8. Langkah yang kelima adalah menentukan titik puncak dengan koordinat X, Y, di mana X-nya itu ditentukan dengan rumus ini, min B per 2A, dan Y-nya ditentukan dengan rumus ini, min D per 4A. Kita mulai dari menentukan X-nya. Min BB-nya adalah negatif 2 per 2 dikali A-nya 1. Sama dengan 2 per 2 sama dengan 1 ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai Y-nya, min D. D-nya adalah 36 per
4 dikali 1. Hasilnya negatif 9. Nah, selanjutnya koordinat titik puncak ini berarti X-nya 1, Y-nya negatif 9. Langkah yang keenam adalah menggambar grafik dari titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi. Dari yang pertama, titik 4,0, selanjutnya negatif 2,0, selanjutnya 0,8, dan yang terakhir 1, negatif 9. Grafiknya ini akan berbelok di titik ini, sehingga gambar grafiknya menjadi ya, itu dia gambar grafik dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Nah, untuk menggambar daerah penyelesaian dari soal ini ya, jadi karena tanda yang digunakan adalah tanda pertidaksamaan, berarti hasilnya itu berupa daerah arsiran. Jadi untuk menentukan daerah arsiran, kita harus uji daerah terlebih dahulu. Nah, kalau dibatasi oleh kurva ini, jadi ada dua daerah, yaitu daerah yang di dalam kurva dan daerah yang di luar kurva. Jadi kalian pilih salah satu, kalian ingin menguji daerah yang di dalam kurva atau yang di luar kurva. Yang paling gampang adalah menguji daerah yang memuat titik 0,0, ya titik ini. Jadi titik ini akan kita uji, di mana titik tersebut akan mewakili daerah yang di dalam kurva. Jika nanti hasilnya benar, berarti yang diarsir adalah daerah yang di dalam. Jika nanti hasilnya salah, berarti yang diarsir adalah di bagian luar. Kita akan menguji titik 0,0 sebagai perwakilan dari daerah yang di dalam kurva, di mana titik 0,0 ini artinya X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Kita akan substitusi ke sini. Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Kita substitusi Y-nya dengan 0. X-nya juga dengan 0. Setelah kita sederhanakan, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita cek apakah benar 0 itu lebih dari negatif 8. Ya, benar. Kalau benar, berarti titik 0,0 atau titik yang kita uji haruslah kena arsiran. Karena titik 0,0 ini mewakili daerah yang di dalam, berarti daerah yang di dalam kita arsir. Ya, jadi itulah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Nah, kalau misalnya soalnya adalah lebih dari, ya tidak isi tanda sama dengan, Y lebih dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 8, itu artinya pada gambar grafiknya ya garis ini haruslah garis putus-putus. Oke, selanjutnya sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Jadi sistem pertidaksamaan linear kuadrat ini adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan, yang terdiri dari pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, dengan bentuk umum seperti ini, di mana tanda bintang itu merupakan tanda pertidaksamaan, bisa tanda lebih dari, bisa juga tanda kurang dari, bisa juga tanda lebih dari atau sama dengan, atau bisa saja tanda kurang dari atau sama dengan. Nah, langkah-langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat itu diantaranya ya ada 3. Kita coba saja langsung dengan contoh soal. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat berikut ini. Nah, jadi yang pertama kalian gambar terlebih dahulu pertidaksamaan kuadratnya, ya ini ya. Jadi langkah-langkahnya sama seperti menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Kita tentukan terlebih dahulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, dan D-nya berapa. A-nya 1, B-nya 6, C-nya 8. Nah, D-nya kita tentukan dengan rumus B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, jadi kita dapatkan bahwa D-nya adalah 4. Langkah yang kedua adalah menentukan apakah grafik terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kita lihat dari nilai A-nya. Karena A-nya lebih dari 0, berarti grafik akan terbuka ke atas.
Langkah yang ketiga adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X dengan mensubstitusi Y sama dengan 0 ke persamaan ini. Jika sudah ketemu nilai X-nya, barulah kita menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu X-nya, yaitu negatif 2,0 dan negatif 4,0. Langkah yang keempat, menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan cara mensubstitusi X-nya sama dengan 0. Jadi koordinat titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,8. Langkah yang kelima, menentukan titik puncak dengan koordinat X, Y, di mana X-nya kita tentukan dengan rumus ini dan Y-nya kita tentukan dengan rumus ini. Kita ketemu X-nya sama dengan negatif 3 dan Y-nya sama dengan negatif 1, sehingga koordinat titik puncaknya adalah negatif 3, negatif 1. Langkah yang keenam adalah menggambar grafiknya dari titik-titik ini. Kita mulai dari negatif 2,0, letakkan di koordinat kartesius, kemudian negatif 4,0, selanjutnya 0,8, negatif 3, negatif 1. Jadi di sini adalah titik puncak atau titik beloknya. Sehingga gambar grafiknya seperti itu. Langkah yang ketujuh adalah uji daerah. Jadi daerah yang akan kita uji adalah daerah yang memuat titik 0,0, yaitu di sini. Jadi titik ini akan mewakili daerah di luar kurva. Jadi kalau nanti hasilnya di sini benar, berarti yang diarsir adalah yang di luar kurva. Kalau kita uji hasilnya salah, berarti yang diarsir adalah yang di dalam. Mari kita uji. Nah, apakah benar 0 itu lebih dari 8? Salah ya. Nah, karena salah berarti yang kita uji ini tidak boleh kena arsiran. Jadi yang diarsir adalah yang di dalam kurva. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan pertidaksamaan linear ini. Kita mulai dari menggambar garis Y sama dengan X tambah 4. Kita substitusi, kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan berapa? Kita substitusi ke persamaan ini, Y sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan koordinat titik yaitu 0,4. Kalau selanjutnya, kalau kita substitusi Y-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X ditambah 4. Berarti X sama dengan negatif 4. Jadi kita dapatkan koordinat negatif 4,0. Kalau menuliskan koordinat titik haruslah X dulu baru Y-nya. X, Y. Ya kalau di sini X-nya 0, Y-nya 4. Kalau di sini X-nya negatif 4, Y-nya 0. Nah, selanjutnya kita akan gambar di koordinat kartesius yang sama. 0,4. Selanjutnya negatif 4,0. Nah, dari dua titik ini kita tarik garis. Nah, itu dia garis dari Y sama dengan X tambah 4. Nah, selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaian dari Y kurang dari atau sama dengan X tambah 4. Untuk uji daerahnya, caranya masih sama seperti uji daerah untuk pertidaksamaan kuadratnya. Jadi, pada garis ini, ya ini kan membagi dua daerah, yaitu daerah yang di bawah garis dan daerah yang di atas garis. Nah, kalau lebih mudah kita akan menguji titik ini, titik 0,0. 0,0 ini mewakili daerah yang di bawah dari garis Y sama dengan X tambah 4. Kita uji daerahnya, kalau jawabannya benar berarti yang diarsir adalah yang di bagian bawah. Kalau jawabannya salah berarti yang diarsir adalah bagian atasnya.
Nah, apakah benar 0 itu kurang dari 4? Ya, benar ya. Nah, karena benar berarti yang diarsir adalah daerah yang di bawah garis. Nah, penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini ya, keduanya ini itu adalah daerah yang memuat dua arsiran. Mana daerah yang memuat dua arsiran? Apakah daerah ini? Tidak, ini hanya memuat satu arsiran. Daerah ini juga hanya memuat satu arsiran. Daerah yang ini memuat hanya satu arsiran. Ini hanya satu arsiran, satu arsiran. Ini juga. Ini satu arsiran, satu arsiran, satu arsiran. Yang ini juga hanya memuat satu arsiran ya. Jadi saya hapus saja supaya lebih mudah kalian melihat daerah penyelesaian yang mana. Nah, daerah ini, ya ini dia yang memuat dua arsiran. Ya, jadi saya tebalkan saja. Itulah dia daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat ini. Oke, selanjutnya sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Jadi sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat ini adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan variabel-variabel yang sama. Nah, bentuk umum sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat ini adalah seperti ini, di mana tanda bintang itu dapat diisi dengan tanda lebih dari, atau kurang dari, atau lebih dari atau sama dengan, dan bisa juga kurang dari atau sama dengan. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat yaitu seperti ini. Oke, kita langsung saja coba dengan contoh soal. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel berikut ini. Jadi dari yang pertama, kalian kerjakan terlebih dahulu pertidaksamaan yang pertama ini. Langkah-langkah menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat ini, caranya masih sama seperti yang tadi ya. Jadi caranya saya skip saja, saya langsung gambar daerah penyelesaiannya. Nah, ini dia gambar grafiknya. Kemudian untuk daerah penyelesaiannya itu berada di dalam grafik. Nah, selanjutnya kita gambar pertidaksamaan kuadrat yang kedua. Langkah-langkahnya juga masih sama, kita langsung dengan gambar grafiknya ya. Nah, ini dia gambar grafik dari Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 3X ditambah 4. Nah, untuk daerah arsirannya, setelah kita uji daerah, jadi yang diarsir adalah yang di dalam grafik. Selanjutnya, manakah daerah yang merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat ini? Jadi daerahnya adalah daerah yang memuat dua arsiran. Nah, itu dia. Nah, sekarang sudah bisa kan menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel yang terdiri dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel, sistem pertidaksamaan linear kuadrat, serta sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Nah, langkah lebih baiknya kalian banyak-banyak berlatih soal agar lebih mahir lagi dalam menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.